Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, terutama yang sekarang posisinya kelas 12. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Bagaimana dengan kabar keluarga yang ada di rumah? Apakah sehat-sehat semua? Oke, saya berharap Pak Sanu selalu mendoakan kabar kalian dan orang tua kalian serta keluarga kalian yang berada di dalam rumahnya semuanya dengan posisi sehat-sehat semua, ya. Dan kita semuanya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara luring dan seperti biasanya. Oke, anak-anakku sekarang karena posisinya masih pandemi COVID-19 seperti ini, kita mengikuti sarannya pemerintah, maka baik pelajaran adaptif, normatif, itu bahkan termasuk pelayanan bimbingan konseling pun itu diharapkan semuanya melalui online atau melalui secara daring dalam jaringan, ya. Oke, sebentar lagi anak-anakku semuanya pasti akan meninggalkan bangku yang namanya SMK, ya. Itu sudah pasti, ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, anak-anakku sekarang mari kita berdoa sebelum memulai pelayanan bimbingan konseling di pagi hari ini. Berdoa mulai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa-dosa anak didik kami. Ya Allah ya Rabb, singkirkanlah penyakit-penyakit yang berada di dunia ini. Ya Allah ya Rabb, segera hentikanlah corona ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak didik kami anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak didik kami mengerti dengan berbagai macam ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sukseskanlah anak didik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah rezekinya anak didik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah hati anak didik kami ya Allah, dan jadikanlah anak didik kami pribadi-pribadi yang bertakwa kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak didik kami anak yang bisa berbakti kepada bangsa, negara, dan agama, dan berguna bagi kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Selesai. Oke, anak-anakku sekarang apa sih yang akan dilakukan anak-anak setelah lulus dari SMA? Coba, ada yang tahu nggak? Apa tujuan-tujuan kalian setelah lulus dari SMA? Wah, ini kalian tuh sudah bisa menentukan jurusannya. Kalian tuh adalah akuntansi. Ini kebetulan di sini adalah anak-anak kelas 12 akuntansi 1 dan 12 akuntansi 2. Oke, sebelumnya gini ya. Karena untuk absensi hari ini ya, untuk absensi pagi ini yang biasanya kalian tuh selalu mengirim absensi melalui WA, WhatsApp. Nah, sekarang kita karena sistemnya online juga, absensinya sekarang melalui YouTube dengan cara satu, yaitu kalian harus mensubscribe ya, mensubscribe channel ini. Jadi dari subscribe itu nantinya kita bisa melacak siapa yang mensubscribe, berarti dia sudah hadir. Berarti kalau tidak mensubscribe gimana Pak? Ya kita anggap tidak hadir ya. Makanya langsung saja buka channelnya, langsung kalian subscribe. Nah, maka itu menunjukkan kalian tuh hadir. Dan hasil subscribe-nya tolong nanti di screenshot, nanti dikirim di via grup ya. Jadi untuk kelas 12 akuntansi 1 dan 12 akuntansi 2 diharapkan anak-anak mensubscribe dan screenshot hasil subscribe-nya dan dikirim ke ke WhatsApp grup ya yang sudah kita bentuk. Maka nanti akan saya cek siapa saja yang mensubscribe, maka dia saya anggap hadir. Yang tidak mensubscribe gimana? Yang tidak hadir, Pak, ini Pak, bagaimana kalau saya tidak punya paketan, Pak? Oke, ini waktunya 1 minggu ya. Jadi anak-anakku, ini waktunya satu minggu. Jadi mulai
hari ini hari Selasa, maka nanti akan saya cek lagi di hari Selasa. Nah, di hari Selasa yang akan datang, maka akan ada pelayanan-pelayanan yang baru lagi. Jadi setiap minggu, seminggu satu kali ya, untuk sementara ini 1 minggu 1 kali, maka kita akan adakan pelayanan bimbingan konselingnya. Oke, tolong di subscribe sekarang. Sudah di subscribe? Oke, tahu caranya subscribe? Ada tulisan subscribe di sana, langsung di subscribe saja ya. Oke, terima kasih karena dengan cara mensubscribe kalian itu sudah mendukung program pelayanan bimbingan konseling di SMKN Kalibaru. Oke, sekarang apa sih yang akan dilakukan oleh anak-anak setelah lulus SMA? Apa yang akan dilakukan? Apa? Ayo. Apa nanti setelah lulus tutup buku, buka terop? Atau yang lainnya? Nah, oke, banyak macam-macam. Setelah lulus dari SMA atau lulus dari SMK, mau kemana ya? Nah, ini jadi pemikiran kalian. Ya, setelah lulus dari SMA, MA, secara garis besarnya ada 4. Ada 4 pilihan karir. Di antaranya yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, seperti kalian nanti ikut SNMPTN, program bidik misi, program Banyuwangi Cerdas, dan lain-lainnya ya. Yang kedua, kalian bisa mengikuti kursus atau pelatihan mengikuti pelatihan ya. Ini solusi yang kedua kalau kalian tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, ke universitas, politeknik atau dan yang lainnya, maka kalian solusi yang kedua yaitu mencari lembaga pelatihan kerja. Masuk ke lembaga pelatihan kerja. Tapi ingat, untuk mencari lembaga pelatihan kerja itu carilah lembaga pelatihan kerja yang kredibel, dalam arti yang bisa menjamin kerja. Setelah lulus kalian jamin kerja, jangan sampai nanti kalian salah pilih. Nah, ya, maka nanti akan saya tunjukkan lembaga pelatihan kerja yang sudah terbukti dan programnya adalah jaminan kerja. Kalau nggak kerja gimana Pak? Uangnya kembali 100%. Nah, itu loh. Itu yang harus kita carikan. Oke. Yang ketiga adalah memasuki dunia kerja. Setelah lulus dari sini nanti ada program, nanti Pak Sanur juga punya info-info lowongan pekerjaan. Bisa kalian menghubungi Pak Sanur, nanti Pak ada info lowongan kerja nggak? Banyak lowongan kerja. Kebetulan Pak Sanur sendiri dulu adalah sama Bu Alfia itu, dulu saya sendiri adalah ketua forum PKK se-Kabupaten Banyuwangi. Terus yang keempat adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Ini kalau sudah 1, 2, 3 udah selesai, udah nggak milih, maka solusi yang keempat yaitu adalah memasuki kehidupan berkeluarga. Maka kalian akan berkeluarga atau menikah. Itu ya. Oke. Terus Pak, bagaimana sih untuk merencanakan kelanjutan studi? Oke. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin baik pula, ya gitu loh. Jadi kalau kalian sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Nah, ini loh. Ini kalau kalian masuk ke perguruan tinggi, maka selesai perguruan tinggi ya nggak mungkin lah ijazah perguruan tinggi disamakan dengan ijazah SMK. Jadi apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Pak, apakah setelah lulus ini selesai menuntut ilmu? Jadi tidak. Pak Sanur sendiri juga menuntut ilmu pada seperti kita belajar pada kalian belajar pada Pak Sanur. Kita akan belajar yang namanya di universitas kehidupan. Jadi setiap insan itu wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Terus usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir. Kita berusaha mengoptimalkan fungsi pikir kita, maka akan mendatangkan pahala yang besar. Maka kemiskinan beresiko besar kepada kekufuran. Ingat nggak, pernah nggak dengar kalian kata-kata kemiskinan itu lebih mendekatkan kepada kekufuran? Nah, ini
ini bahaya, ini bisa melemahkan iman kalian. Makanya supaya iman kalian tidak lemah, maka solusi-solusi dari 1, 2, 3 itu harus dilaksanakan. Jadi perguruan tinggi yang tepat bukan berarti perguruan tinggi yang mahal dan terkenal, ya. Namun yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademis kalian serta kondisi, ini perhatikan ya, dengan kondisi sosial ekonomi kalian, ya. Jadi di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kalian mau memilih perguruan tinggi, mau memilih apapun, jadi diperhatikan mau memilih LPK, mau memilih perguruan tinggi, ya kan? Itu kalian harus memperhatikan yang namanya ini sesuai enggak dengan kondisi sosial ekonomi kalian. Jangan sampai nanti kita enggak istilahnya ekonomi kita nipis, kita nekat masuk perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada. Sedangkan posisi ekonomi kita sempit, kasihan orang tuanya nantinya, ya. Terus hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Nah, ini kalian harus artinya harus memahami, yaitu status dari akreditasi perguruan tinggi. Kenapa? Ini sangat penting. Ya. Jadi jangan asal pilih lembaga perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sekarang itu ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Kalau Pak Sanu menyarankan kalian lebih baik pilihlah perguruan tinggi negeri dahulu. Ya, paham? Jadi jangan sampai kalian mulai dari lahir hingga saat ini sudah membebani orang tua, masa setelah lulus SMK kalian akan membebani orang tua. Terus kapan kita mau berbaktinya kalau sudah sistem seperti itu? Jangan sampai hal ini terjadi, ya. Maka Pak Sanur hanya menginginkan kepada kalian setelah lulus dari SMK kalian boleh melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, tapi sarannya Pak Sanur pilihlah perguruan tinggi negeri yang istilahnya melalui SNMPTN, bidik misi, ya, program Banyuwangi Cerdas dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai terus yang kedua sarannya Pak Sanur lagi, jangan sampai kalian itu membebani orang tua, ya. Jadi banyak jalur-jalurnya ya nantinya, ya. Pak, universitas apa saja Pak yang sudah bekerja sama dengan SMK Kalibaru? Wah, banyak, banyak, bahkan tidak terhitung. Seluruh universitas negeri di Indonesia ini bekerja sama dengan SMA SMK, gitu loh, ya. Baik negeri ataupun swasta, ya. Jadi ada Politeknik Negeri Banyuwangi, ada Universitas Negeri Jember, ada Universitas Negeri 10 November Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, terus ada lagi Universitas Gadjah Mada. Banyak. Yang swasta Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Muhammadiyah Jember, dan masih banyak dan lainnya. Belum lagi institut-institut dan LPK lainnya, ya. Terus sistem penerimaannya itu macam-macam, ya. Makanya saya menginginkan nanti penelusuran bibit-bibit unggul daerah itu bagaimana, ya. Makanya nanti akan ditelusuri. Terus ada juga perguruan tinggi kedinasan. Ini sarannya Pak Sanur lagi, ya. Yaitu kalau kalian tuh setelah lulus dari SMK, pilihlah perguruan tinggi kedinasan. Contohnya Akademi Kepolisian, Akademi Militer. Sudah pasti kalian lulus dari SMK, keterima di Akademi Kepolisian, keterima di Akademi Militer. Apakah nganggur? Tidak. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian pasti jadi polisi. Ya, kalau jadi di Akmil maka otomatis jadi tentara. Jadi itu pilih, ya. Pilih yang tidak membebani orang tua. Jangan sampai kita asal pilih akhirnya membebani orang tua, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut itu apa saja sih? Satu, yaitu fokus keinginan primer. Ya, ini fokus keinginanmu apa, cita-citamu apa. Makanya Pak Sanur selalu tanya, kalian berkonsultasi dengan Pak Sanur. Nah, Pak Sanur tanya, cita-cita kalian tuh apa dulu? Nah, ini harus saya tanyakan dulu, cita-citamu apa dulu? Sesuaikan dengan cita-citamu dan hati nuranimu. Terus bakatmu bagaimana? Ini cari trik-trik kalau kalian tuh mau milih perguruan tinggi. Bakatmu itu bagaimana? Ya, apakah kalian tuh memiliki bakat di teknik, sosial, humaniora, kedokteran dan lain-lainnya, ya. Terus artinya lihat dulu perguruan tinggi jurusannya itu sudah memenuhi apa enggak kriterianya.
Terus kemampuan. Nah, ini paling paling penting ini adalah kemampuan ekonomi orang tua kita. Pak, kan itu sudah ada beasiswa. Iya. Apakah artinya setelah dapat beasiswa nggak ada biaya lagi? Ada. Jadi yang namanya jerbesuki mawabe ya, slogan Jawa Timur itu pasti ada masih. Jadi pasti ada biaya-biaya yang lainnya. Ya, jadi jangan artinya asal pilih pasti ada. Artinya apa, orang tua juga harus mempersiapkan biaya-biayanya. Ya, itu. Jadi ya, kalian harus bisa memahami. Kalau mengikuti pelatihan, nah ini kalau mengikuti kursus sekarang, tadi itu milih universitas negeri atau politeknik negeri. Kalau mengikuti pelatihan atau kursus, nah, kursus itu pada dasarnya itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 773 tahun 1991, Satuan Pendidikan di Luar Sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Nah, tuh. Terus keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non formal, yaitu keputusan 30 Menteri tahun 1999. Ini pelatihan. Jadi kalian harus bisa membedakan loh ya, ada antara kursus dan pelatihan kerja. Ini jangan sampai nanti salah pilih. Kalau kursus itu pedomannya adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991, yaitu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Ini kalau kursus. Artinya kursus itu hanya membantu untuk belajar saja. Tapi kalau pelatihan kerja bedanya, kalau pelatihan kerja itu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non formal. Ini keputusan 30 Noma garing Menteri garing tahun 1999. Jadi kalau pelatihan kerja itu lebih fokus, kalian akan disiapkan untuk bekerja, lulus pasti keterima kerja. Kalau kursus belum tentu ya. Jadi pada dasarnya antara pendidikan ya dan pelatihan memiliki substansi yang berbeda ya. Jadi ini kalau kalian harus memahami, jangan artinya hati-hati memilih lembaga pelatihan-pelatihan Pak San. Kalau Pak San tuh hanya mau mencarikan lembaga pelatihan yang sudah mengikat. Nah, mengikat artinya nanti anak ini setelah lulus dari lembaga pelatihan itu dijamin kerja. Nah, itu loh, makanya Pak Sam hanya mencarikan seperti itu. Kalau enggak, lebih baik jangan pilih. Contohnya ini banyak ya. Contoh kemarin tuh banyak ada lembaga-lembaga pendidikan pramugari yang masuk, banyak masuknya. Ya, apakah yakin setelah kalian tuh masuk di lembaga pendidikan pramugari tersebut, apakah yakin nantinya itu pasti kalian dapat pekerjaan di pramugari tersebut? Itu yang pertama. Yang saya takutkan nantinya kamu sudah masuk di pelatihan pramugari tersebut, ternyata setelah itu kalian nganggur. Waduh, nah ini jadi masalah. Berapa biaya pelatihan di pramugari itu besar banget loh, Rek. Nah, bisa mencapai 30 juta atau sampai 32 juta atau sampai 35 juta. Nah, ini sama juga dengan ada juga lembaga istilahnya pemagangan ke Jepang. Oh, berapa biayanya? Ternyata ada biayanya yang habis 35 juta. Berangkatnya nggak pasti. Nah, ini Pak Sanul nggak mau juga seperti itu. Pak Sanul hanya maunya mencarikan yang pasti-pasti, yang artinya Pak programnya adalah jaminan kerja. Kalau nggak kerja lebih baik uang kembali. Nah, itu loh. Jadi Pak San tuh mencarikan, atau gini, dengan sebuah sistem eh, di mana yang nggak membebani, artinya semua biaya-biaya dulu untuk ditanggung oleh istilahnya perusahaan atau pemerintah. Nanti setelah itu artinya apa, kalau sudah terbukti dapat kerja, maka istilah peserta itu bisa mengembalikan. Nah, itu dengan sistem seperti itu bisa, gitu loh.
Terus memasuki dunia kerja. Nah, kita bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia, ya enggak? Sekarang saya mau tanya, kalian setelah lulus dari SMA kemana? Pasti ujungnya kerja. Lulus dari kuliah kemana? Pasti bekerja. Lulus dari lembaga pelatihan, ujung-ujungnya semuanya bekerja. Kamu nikah pun intinya nanti bekerja. Semua pusatnya adalah bekerja. Kalau nggak kerja gimana, Pak? Maka kalian tidak akan memenuhi sebuah kebutuhannya. Jadi bekerja itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Jadi pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Nah, jadi inti dari semua sekolah, ya kan, terus pendidikan pelatihan kerja, terus perguruan tinggi negeri, wes nanti ujung-ujungnya fokusnya adalah bekerja. Nah itu loh, Rek. Jadi semuanya nanti fokusnya bekerja. Terus kiat-kiat mencari lowongan pekerjaan. Nah, kalau kalian sudah mau mencari lowongan pekerjaan, hati-hati. Sekarang tuh banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang menipu. Wah, dibutuhkan yang namanya manajer, supervisor, pengalaman tidak diutamakan, ijazah minimal SMP bisa. Wah, itu jangan, hati-hati. Nggak ada, Rek, ceritanya manajer itu lulusan SMP. Dan tidak ada yang namanya HRD lulusannya SMP. Berarti pekerjaan itu rata-ratanya adalah sales. Sudah banyak pakai dasi, terus bajunya putih, wah naik mobilnya sih mandeknya di pinggir jalan, setelah itu keliling-keliling kampung. Nah, masuk ketok-ketok, bapak ibu punya pasta gigi Pepsodent? Iya punya. Oh selamat bapak ibu, Anda sudah mendapatkan hadiah gini-gini. Ah itu ngapusi meneh. Itu banyak tuh penipuan-penipuan seperti itu. Ya itu pekerjaannya seperti itu. Jadi makanya hati-hati kalau mengikuti pelatihan artinya memilih pekerjaan. Makanya nanti tolong saya minta konsultasikan dahulu ya, konsultasikan dahulu istilahnya lembaga pelatihan, artinya konsultasikan dulu kalian dengan orang tua kalian, dengan guru BK, artinya dengan trilogi sumber daya manusia ini, maka kita gabungkan dulu arah saya itu mau kemana. Jangan langsung memilih-milih ya, jangan langsung mau nanti ada penawaran ini langsung milih, jangan ya. Artinya dikomunikasikan dahulu. Nah itu lebih bagus ya. Itu kalau sarannya Pak Sanu, dikomunikasikan dahulu. Tolong Pak Sanu juga dikasih kabar kalian nanti setelah lulus ini mau kemana. Nah ini artinya apa? Sehingga nanti kita bisa mengarahkan supaya nanti kalian tidak terjebak. Ingat, dunia kerja itu istilahnya dunia yang sangat kejam sekali. Jadi Pak Sanur hanya menginginkan kepada kalian, artinya kalian tuh harus belajarlah berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru ya, supaya nanti tidak salah sasaran. Oke. Ini selanjutnya Pak Sanur akan mengenalkan beberapa lembaga-lembaga pelatihan yang sudah kredibel dan sudah jaminan kerja. Nah, ya, ini sudah ada jaminan kerjanya, maka Pak Sanur akan memperkenalkan kepada kalian, ya. Maka, oke, akan saya perkenalkan kepada kalian. Oke, saya pause.